Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang kerangka konseptual laporan keuangan. Adapun anggota kelompoknya sebagai berikut. Pengertian kerangka konseptual laporan keuangan. Definisi kerangka konseptual adalah seperangkat konsep dasar yang menjadi landasan penyusun dan penyajian laporan keuangan. Disusun oleh Badan Standar Akuntansi, misalnya IASB untuk IFRS atau DSAK sampai IAI untuk PSAK di Indonesia. Di sini yang dimaksud dengan IASB adalah International Accounting Standard Board. IFSK adalah International Standard on Related Service. DSAK adalah Dewan Standar Akuntansi Keuangan. PSAK adalah Penyertaan Standar Akuntansi Keuangan. IAI adalah Ikatan Akuntansi di Indonesia. Di sini, ini adalah gambar kerangka konseptual. Tingkat pertama, tujuan. Memberikan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pengguna dalam. 1. Pengambilan keputusan ekonomi, misalnya investasi atau pemberian kredit. 2. Membantu penilaian arus kas pada masa yang akan datang. 3. Membantu mengidentifikasi sumber daya perusahaan atau harta, kewajiban serta perubahan kedua unsur tersebut. Di tingkatan kedua, ada karakteristik mutu informasi dan elemen laporan keuangan. Karakteristik mutu informasi akuntansi memiliki karakteristik yang membuatnya bisa dinilai tentang kepantasannya untuk digunakan. Karakteristik tersebut merupakan karakteristik tipe kualitatif, yang artinya pengukurannya bukan dengan angka dan satuan pasti, namun dilihat dari beberapa variabel. Jadi, mutu informasi keuangan yang baik harus relevan dan didukung oleh perbandingan yang mudah dapat diverifikasi, disajikan tepat waktu, dan mudah dipahami. Karakteristik ini memastikan laporan keuangan benar-benar bermanfaat sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi oleh investor, kreditor, maupun pihak lain. Elemen laporan keuangan. Sebuah laporan keuangan harus memuat elemen-elemen utama yang menjadikannya lengkap dan layak digunakan. Elemen utama laporan keuangan yaitu aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Adapun tambahan untuk penyajian kinerjanya yaitu laporan laba rugi dan arus kas. Elemen-elemen inilah yang menilai posisi keuangan atau neraca dan kinerja perusahaan, laporan laba rugi, dan arus kas. Kemudian kita masuk pada tingkatan yang ketiga. Di tingkatan yang ketiga ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah asumsi. Di dalam asumsi terbagi lagi menjadi 5. Yang pertama adalah entitas ekonomi. Perusahaan dipisahkan dengan pemiliknya. Jadi uang pribadi dengan uang perusahaan tidak boleh dicampur. Kemudian yang kedua adalah going concern atau keberlanjutan usaha. Perusahaan diasumsikan bisa bertahan dalam waktu yang lama sehingga dapat mencapai tujuannya. Yang ketiga adalah unit moneter, di mana uang berfungsi sebagai unit pengukuran yang umum digunakan untuk menyatakan nilai barang atau jasa atau aset secara seragam. Yang keempat ada periodisasi, di mana kegiatan usaha dibagi per periode, yaitu seperti bulan atau tahunan, dan sebagainya. Yang kelima adalah dasar akrual. Transaksi dicatat saat terjadinya, bukan saat uang berpindah. Misalnya, jual barang kredit akan dicatat pendapatan hari ini juga, walaupun uang baru akan dibayarkan bulan depan. Kemudian kita lanjut pada bagian yang kedua, yaitu prinsip-prinsip dasar akuntansi.
Dalam prinsip ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah prinsip-prinsip pengakuan. Ada 2 dasar utama, yaitu yang pertama adalah biaya perolehan. Nilai barang dicatat sesuai harga beli aslinya. Dan yang kedua adalah nilai wajar. Nilai barang dilihat dari harga pasarnya saat ini. Contohnya, saham atau aset keuangan biasanya memakai nilai wajar ini karena harganya yang berubah-ubah. Kemudian yang kedua, kita masuk kepada prinsip pengakuan pendapatan. Intinya adalah perusahaan baru boleh mengakui pendapatan kalau kewajibannya kepada konsumen telah dilakukan. Contohnya, uang akan dianggap pendapatan kalau barang atau jasa sudah diserahkan kepada konsumen. Kemudian yang ketiga adalah prinsip pengakuan biaya. Biaya akan diakui ketika ada pengeluaran yang muncul akibat produksi atau memberikan jasa. Terdapat jenis biaya, yaitu yang pertama adalah biaya produksi berupa bahan baku, tenaga kerja, overhead yang memiliki hubungan langsung dengan pendapatan. Yang kedua adalah biaya periode berupa gaji, biaya administrasi yang tidak ada hubungan langsung dengan pendapatan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah prinsip pengakuan penuh. Artinya, perusahaan harus jujur dan transparan. Semua informasi penting yang bisa mempengaruhi laporan keuangan harus ditampilkan. Bentuknya dapat seperti laporan keuangan, catatan laporan keuangan, atau informasi tambahan. Tujuannya adalah agar investor, kreditor, pihak lain dapat mengambil keputusan dengan data yang lengkap. Kemudian, bagian yang terakhir adalah kendala. Kendalanya berupa biaya, di mana setiap kali perusahaan membuat laporan keuangan, akan ada biaya yang dikeluarkan. Biaya itu seperti biaya tenaga akuntan, sistem, audit, dan sebagainya. Maka di sini ditekankan bahwa penyajian informasi tidak boleh memberatkan perusahaan dengan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan manfaat informasi yang akan diterima oleh pemakai laporan. Kesimpulan dari materi yang sudah kami berikan adalah kerangka konseptual merupakan fondasi dalam penyusunan standar akuntansi dan penyajian laporan keuangan. Dengan kerangka ini, informasi keuangan dapat disajikan secara andal, seragam, dan bermanfaat bagi para pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.